Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabina wa alimina wa asatidina khususan mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Ghazali wa khususan muassis hadal majlis wa nasiri أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح عارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى حضرة النبي شيخ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbil mustafa ya maqasidana wa jallana ma qada ya wasi'al karami ya rabbil mustafa wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum
fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wassalamu al-mautu arba'un. Mautul ulama'i wa mautul adniyai wa mautul fuqara'i wa mautul umara'i. Wa mautul ulama'i sulmatun bid-din wa mautul adniyai hasaratun wa mautul fuqara'i rahatun wa mautul umara'i fitnatun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mautu arba'un. Kematian itu ada 4. Yang pertama, mautul ulama, matinya para ulama. Wa mautul agniya, matinya orang-orang kaya. Wa mautul fuqara, matinya orang-orang fakir atau miskin. Wa mautul umara, matinya para pemimpin. Jadi kematian ada 4: ulama, orang kaya, orang fakir, dan pejabat atau pemimpin. Semuanya mati. Nggak pandang bulu, mau ulama, mau orang kaya, orang miskin, ataupun pejabat, rakyat mati, pejabat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, yang cakep mati, yang jelek mati juga, semua mati. Karena kullu nafsin za'iqatul. Cuman ada perbedaan di sini. Matinya ulama, matinya orang kaya, matinya fuqara, matinya umara. Itu apa tuh? Kata Nabi, "Famautul ulama'i sulmatun." Kematian orang-orang alim itu merupakan sulmah, keretakan atau kebolongan, bolong lah. Bisa juga mananya sulmah itu retak atau goncangan. Kenapa? Karena ilmu semakin berkurang, semakin berkurang. Nabi dalam hadis yang lain sebutkan tuh, ilmu itu nggak dicabut secara intizam sekaligus, enggak. Bagaimana cara nyabut ilmu? Bimautil ulama, matinya para ulama. Ilmu-ilmu sekarang agama ya, bukan ilmu umum ya. Ilmu agama semakin berkurang. Dulu masih ada ilmu arut, ilmu falak, ya, ilmu badi. Nah sekarang udah mulai kurang, ya. Dan kurang ilmu agama maksud saya. Ya. Nah, jadi kematian orang soleh atau ulama itu merupakan keretakan daripada pidi, daripada agama. Kita mesti prihatin kalau ada ulama itu meninggal dunia. Jangan senang. Kalau senang kita dengan matinya ulama, berarti kita iblis. Cuman iblis doang yang demen kalau ada orang alim mati. Kata cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain, wallahi, makanya buat wallahi, la mautul alimin ahabbu ila iblisa min mauti sab'ina abidan. Kata Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain, wallahi demi Allah, la mautu alimin, wafatnya atau matinya orang alim, ahabbu ila iblisa, itu masih lebih disukai oleh iblis, min mauti sab'ina abidan, daripada orang ahli ibadah 70 orang mati. Jadi 70 orang ibadah mati, iblis biasa aja. Tapi yang senang kalau ada orang alim mati. Makanya kalau kita senang ada orang alim mati, nggak ada rasa apa ya,
sedih, ya, prihatin. Berarti kita nggak bedanya dengan iblis, ya. Karena ulama itu kan cahaya, ilmu itu bagian cahaya. Yang bawa cahaya siapa? Ya ulama. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kan ada ucapan kayak gitu. Ya, dari Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya, yang bawa siapa? Ya ulama. Karena kalau kita beramal tanpa adanya ilmu, seperti orang jalan nggak bawa cahaya, nggak bawa lampu. Ya. Kalau bawa lampu masih mending nih. Tapi kalau kita nggak bawa lampu, jalan nginjak lembek-lembek. Nginjak lembek. Kita pegang gini instan. Langsung kepegang di tangan, ya kan? Jadi kita peperin lagi di tembok. Tapi kalau bawa lampu kan gitu injak lembek-lembek, kita lihat tuh, ya udah, kita lihat, kita senterin gitu. Oh udah, kita langsung cuci, nggak kita pegang langsung di sini. Ya. Jadi harus kita ada keprihatinan dengan wafatnya atau meninggalnya para ulama. Karena ini yang menjaga kita. Kata Imam Ali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Ilmu itu yang menjaga dirimu dan kamu yang menjaga hartamu. Kalau ilmu jagain kita, kalau kita jagain harta. Maka suruh belajar, ya, suruh belajar. Kata Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Maliki, kan ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah SAW. Kalau Malik bin Anas itu Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i. Kata beliau, ta'allamu minal 'alimi hatta lubsa na'lihi. Belajarlah olehmu kepada orang alim sampai cara pakai sendal. Sampai pakai sendal belajar sama orang alim. Karena pakai sendal itu ada caranya. Pertama apa? Kaki kanan duluan, baca bismillah. Ada kaki kanan duluan atau kiri duluan ya kira-kira kita pakai? Udah lupa ya. Untuk buru-buru berangkat, ya baca bismillah juga ada. Itu cara pakai sendal aja mesti belajar kepada orang. Ya saking pentingnya ilmu, gitu makanya saking pentingnya. Ta'allamu minal 'alimi hatta lubsa na'lihi. Belajarlah olehmu kepada orang alim meskipun cara pakai sendalnya. Dan kita suruh cintai orang alim, ya. Utlubul ilma fa in ajastum fa ahibbu ahlahu wa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Utlubul ilma, tuntutlah oleh kalian akan ilmu. Cari ilmu, belajar, ngaji. Fa in ajastum, kalau nggak sempat, nggak sanggup nuntut ilmu karena sibuk barangkali, fa ahibbu ahlahu, cintailah orang yang punya ilmu. Fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Kalau nggak bisa mencintai orang alim, jangan benci orang alim. Ini udah kagak cinta, gedek sama orang alim, benci sama orang alim. Kalau orang alim mati, rasain, wah syukur. Dasar orang. Kita disuruh belajar, nggak bisa belajar, cinta kepada orang alim. Kalau nggak bisa cinta, jangan benci aja. Jangan benci. Tapi orang alim ini punya ada empat macam lah, ya. Ini pun dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, ya. An-nasu fil ilmi arba'atun. Seseorang itu di dalam ilmu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun alimun
wa yu'ammilu lahu wa 'allamahu. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan ilmunya. Jadi dia punya ilmu, dia amalkan, dia ajarkan kepada orang lain. Ini dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Jadi yang pertama dia punya ilmu, yang kedua dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan kepada orang, ajarin orang lain. Yang kedua, rajulun lam ya'lamu wa lam ya'mal bihi. Ada yang kedua, orang yang kagak punya ilmu dan juga tidak mengamalkan. Udah nggak punya ilmu, nggak mau belajar, nggak ibadah lagi. Ya, ini ulaika kal an'am, ulaika kal an'am. Ya, kayak binatang gitu. Udah belajar kagak, ngamalin juga ya kagak. Yang ketiga, rajulun alima ilman fa'alamahu wa lam ya'mal bihi. Yang ketiga adalah orang yang punya ilmu dan dia tularkan ilmu itu kepada orang lain, tapi dia tidak amalkan. Ngajarin orang doang, dia sendiri kagak ngerjain. Ya. Nauzubillah min. Yang ketiga, terakhir, rajulun alima fa'amila bihi wa lam yu'allimu. Ada orang yang punya ilmu, dia amali tapi gak ngajarin orang lain, buat sendiri doang. Kira-kira yang enak yang mana nih? Yang pertama, udah punya ilmu, dia amalin, diajarin kepada orang lain. Yang paling kagak enak, lam ya'lam wa lam ya'mal. Ya, udah kagak punya ilmu, nggak punya amal juga. Jadi orang kategori ulama itu ada 4 macam. Nah, di sini balik nih, kematian orang yang soleh, orang alim itu sulmatun fiddin, merupakan keretakan di dalam agama. Maknanya mulai nggak sempurna lagi ilmu agama. Ilmu nahu, ilmu sorof, ya, ilmu tasawuf, gitu ya. Itu udah mulai kurang. Ilmu tauhid, belum lagi cabang-cabang ilmu yang lain, usul fikih, ya kan? Usul fikih sekarang banyak nih yang kurang. Apalagi ditambah lagi yang belajarnya nggak langsung musafahah dengan para orang saleh, orang alim. Belajarnya dari Google al-YouTube. Kayak gini kan langsung nih kita belajar sama guru-guru kita, ketemu langsung, ya. Untungnya besar. Karena najratus saleh ibadatun, memandang orang saleh itu ibadah. Kita kan semua insya Allah orang saleh semua. Saling bertemu, silaturahimnya juga nilainya besar. Wa mautul aghniyai hasaratun, dan kematian orang-orang kaya itu merupakan duka cita. Ya, duka cita. Jadi kalau ada orang yang mati dan yang mati itu adalah orang kaya, itu merupakan duka cita. Ini maknanya orang kaya yang dermawan. Itu sedih tuh, ya Allah, kemarin masjid masih ada dia dibantuin. Ya, orangnya dermawan. Dibantuin, ada madrasah, ada masjid, ada musola, majlis taklim, dibantu. Nah, kalau dia meninggal, itu merupakan keduka citaan. Kalau orang pelit, ya itu mah, ya, bagus dah. Bagus dah. Ya orang pelit mah sebelum matinya sudah disumpahin, ya kan? Emang kaya pelit mau mati, percuma ada dia, ya kan? Tapi kalau orang yang dermawan, hidupnya didoain. Ya Allah, tuh orang dermawan banget. Mudah-mudahan anaknya kayak bapaknya, ya, anaknya kayak bapaknya.
Ini keduka citaan ya, kalau ada orang kaya yang dermawan, dia meninggal, itu duka cita. Karena nggak ada yang nopang dalam sisi biaya ekonominya, ya. Karena kan segala sesuatu kan perlu ongkos, perlu duit, termasuk nuntut ilmu. Ad-dunya bil fulus mulus wala bil fulus mampus. Dunia itu harus ada pulusnya, kalau ada pulusnya mulus dah, kalau nggak ada pulusnya mampus. Ya, gitu. Ad-dunya biduit gesit wala biduit kepala sakit. Jadi kalau ada duit itu jadi gesit kita. Ya agak gesit, pembangunan cepat. Karena apa? Karena ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, ya kepala sakit kapan jadi ini masjid dong. Ya memang segala-galanya perlu duit, perlu uang. Nah kenapa kalau ada orang kaya yang dermawan suka membantu begini, ya Allah, dia meninggal, sayang banget. Ini keduka citaan buat umat. Ya keduka citaan buat umat. Ya alhamdulillah nih orang-orang kaya ya masih ada yang dermawan. Ya dermawan ini nggak mesti kaya. Ya. Orang yang nggak begitu kaya banget juga kalau dia dermawan itu juga mulia. Ini makanya kita doain kalau ada orang dermawan, udah kaya dermawan, kita doain semoga panjang umur, paling kagak nanti anaknya kayak bapaknya. Kalau orang miskin mah mesti kita orang pelit mah kita doain juga mestinya, jangan disumpahin. Mana ada orang pelit disumpahin, dasar pelit, ya nggak ada gunanya tuh harta, mau kebakaran rumahnya, didoain supaya rumahnya kebakaran. Bener rumahnya kebakaran. Sementara yang doain rumahnya di samping dia. Jadi triplek lagi. Lah orang kaya rumahnya kebakaran 2 bulan bangun. Lah orang miskin rumahnya dari triplek lah debu. Ya. Nih, jadi kematian orang kaya itu merupakan keduka citaan bagi umat. Ya bagi umat. Tapi yang wa mautul fuqara'i rahatun. Kematian orang-orang fakir merupakan istirahat. Ya, istirahat ya. Jadi kalau orang miskin mati istirahat. Kenapa? Nggak capek lagi. Hatinya kagak capek, badannya kagak pegel, otaknya kagak mikir apa-apa, udah mati, udah enak, udah selesai urusan. Ketika dia hidup kan capek nyari nafkah, berangkat pagi, pulang sore, berangkat gelap, pulang gelap, capek. Begitu dia meninggal, roha. Istirahat, ya. Istirahat dari ketelitihan mencari dunia. Ya. Jadi kalau orang mati, udah cepet-cepet minta. Ya kalau orang miskin cepet-cepet minta mati biar istirahat. Biar cepet istirahat. Belum lagi kadang-kadang orang miskin minta panjang umur, kan ribet. Udah miskin pengen panjang umur. Di Jakarta hidup kontrak, pengen panjang umur 200 tahun. Emang gak capek bayar kontrakan 200 tahun? Benar gak? Jadi kalau kematian orang fakir itu merupakan istirahat kata Rasulullah. Jadi gak terlalu letih lagi. Tapi orang miskin, orang fakir yang soleh nih, ya orang soleh atau solihah itu istirahat, ya. Jadi nggak terlalu capek. Habis capeknya ketika setelah mati. Wa mautul umara'i fitnatun. Kematian para pemimpin merupakan fitnah. Nah, dalam makna yang lain adalah nakbatun. Nakbah itu malapetaka. Nanti jabatan yang dia punya jadi rebutan. Ya, jadi rebutan orang. Lah, jangankan mati, belum mati jadi direbutin. Benar ya? Ini bakal 2024, sekarang calon udah banyak ini. Udah banyak. Padahal orangnya belum meninggal. Apalagi udah meninggal, itu malah petaka tuh, ya.
bisa jadi perpecahan, bisa jadi perpecahan. Jadi matinya para pejabat itu merupakan perpecahan, pada berebut dengan dapat posisi yang ditinggal oleh yang kemarin mati, gitu. Pada berebut, ada yang sogok sini, sogok sono, sogok sini, sogok sono, supaya dapat posisi gantiin pejabat yang meninggal. Ya belum meninggal ya direbutin, ya belum meninggal aja direbutin. Ya, jadi kematian para pejabat umara itu merupakan malapetaka juga. Fitnah itu bisa juga mananya malapetaka, bisa juga perpecahan, ya perpecahan, ya perpecahan. Partai ini pengen, partai ini pengen, partai ini pengen. Satu partai ini berantem, satu partai aja berantem kadang-kadang, ya. Makanya ini kita harus dijaga-jaga, ya, jaga-jaga. Ini juga kalau pejabatnya, pemimpinnya soleh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Saya minta maaf, saya mau ada biasa. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.